Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahardika Dwirani dengan NIM 1462117. Di sini saya akan menjelaskan tentang program UTS Pengolahan Citra Digital. Saya bernomor absen 25. Jadi di sini saya menggunakan contoh gambar untuk absen 25 ya. Nah, untuk yang pertama ada soal kontras stretching. Yang ini pertamanya kan ini di program utama ya. Ini absen 25, ini variabel absen 25 membaca tentang gambar TIFF. Setelah itu ada subplot. Subplot ini gunanya untuk mensejajarkan satu gambar atau lebih ya. Terus ini IMSO, ini untuk menampilkan variabel yang menyimpan nilai dari gambarnya itu. Titel ini sendiri seperti judul dari gambarnya. Terus untuk nomor 1 ada kontras stretching. Ke fungsinya terlebih dahulu, saya memakai nama variabelnya kontras filter ya. Di sini ada function G. Function G ini berarti variabel G menyimpan fungsi kontras filter dan ada parameter image. Isinya ini gambar yang akan kita pakai untuk di filter kontras. Setelah itu ada variabel G yang menambah dengan parameter image, stretch image lagi, dan ini adalah nilai dari kontras image-nya. Setelah itu N, mari kita ke program utama kembali. Di sini saya akan menjalankan programnya. Saya persen dulu sebentar. Nah, di sini ada constraint. Ini nama variabel constraint menyimpan fungsi constraint filter dengan memanggil gambar variabel absen 25 yang menyimpan gambar aslinya. Setelah itu ada subplot untuk 1, 2, sama 2. Ini row sama kolomnya, dan ini adalah jumlah dari gambarnya. Setelah itu IMSO untuk menampilkan seperti tadi, dan ini judulnya. Ini adalah contohnya, mari kita run saja. Berhubung ini runnya di Octave Online ini rada lama, jadi kita harus menunggu sekitar 30 detik lebih. Oh, enggak. Untungnya sekarang enggak. Nah, hasilnya seperti ini. Pra-processingnya. Jadi ada perbedaannya. Image-nya jadi jaraknya itu merenggang ya. Setelah itu mari kita kembali ke soal yang kedua. Ada histogram equalization. Histogram equalization ini fungsinya sama kayak praproses, cuman hasilnya pasti beda. Kita ke fungsinya terlebih dahulu. Fungsi equalization ini ada menyimpan nilai B untuk fungsinya, dan ada parameter A. Parameter A-nya ini berfungsi untuk mengambil gambar yang akan kita filter menggunakan histogram equalization. Nah, variabel di sini ada variabel H dengan imhis A. Imhis ini sendiri adalah fungsi dari MATLAB untuk histogram. Setelah itu ada array N1 dan N2 menyimpan ukuran dari variabel H, N3 dan N4 untuk menyimpan ukuran variabel A alias variabel gambar asli kita. Setelah itu ada P sama dengan H, variabel H dibagi N3 kali N4. N3 kali N4 ini array yang tadi yang menyimpan nilai A. Setelah itu ada S sama dengan zeros 1,256, ini nilai zerosnya. Setelah itu ada S sama dengan kamsum, ini menyimpan nilai P. Ada R sama dengan round, ini membulatkan nilai dari S kali N1 min 1. Ada A, variabel A sama dengan mendouble A.
Ini artinya berarti variabel A-nya itu diganti menjadi format double. Nah, B sama dengan zeros, N3, N4, B-nya ini menyimpan nilai zeros dari array N3 sama N4. Ini perulangan untuk pixel-pixelnya. Setelah itu B sama dengan uninteger 8 untuk variabel B. Dan kita jalankan di main. Nah, ini variabel his menyimpan fungsi histogram equalization dengan memanggil gambar aslinya, setelah itu disupload agar hasil gambarnya sejajar dan ditampilkan. Setelah itu ada judulnya juga. Mari kita run. Nah, ini agak lama, jadi harus menambah-nambah detik per detiknya sampai dengan hasilnya muncul. Kemungkinan untuk hasil-hasil selanjutnya saya akan memakai hasil yang saya sudah run di atas agar tidak lama. Nah, yang histogram equalization itu hasilnya akan seperti ini. Berbeda dengan yang ini, di histogram equalization ini lebih citra keabuannya lebih terlihat warnanya. Setelah itu kita ke fungsi 3. Fungsi 3 yaitu logaritma transform. Kita ke fungsinya terlebih dahulu. Ada variabel B yang menyimpan fungsi logaritma transform dengan parameter image dan variabel C. Variabel B menyimpan double, mengubah gambar kita menjadi format double dan dibagi dengan angka 255. Setelah itu ada variabel F sama dengan C. Variabel C-nya dikali logaritma 1 plus variabel B. Setelah itu ada subplot ini untuk menampilkan hasilnya. Kalau di run, di sini ada fungsi utamanya di logaritma. Di sini hanya untuk memanggil fungsinya dan mengisi parameter gambar juga variabel C-nya. Untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Ada citra aslinya, saya itu untuk logaritma transformation ini lebih putih gitu, lebih cerah untuk hasilnya. Seperti ini. Jadi tidak terlalu terlihat detail-detailnya karena lebih banyak warna putih. Selanjutnya untuk power law. Untuk fungsi power law ada 2. Ada power law. Nah, pada law ini, pada power law ada nilai 5 dan ada nilai 2. Ini harusnya power law ya. Judulnya. Ya, itulah. Ke fungsinya power law. Pada fungsi power law ini ada variabel G dengan menyimpan fungsi power law dan parameternya ada F, C, dan gamma. Setelah itu, variabel G1 sama dengan C, variabel C dikali double F. Dikali F dengan format double, setelah itu dikali pixelnya dengan gamma. Dan ada variabel max untuk maksimal G1, min untuk min G1, dan range ini untuk jarak dari maksimal dan min. Variabel ini setelah itu ada variabel G2 sama dengan G1 dikurangi min, variabel min, dibagi dengan jaraknya.
Terus ada variabel G sama dengan 255 dikali dengan variabel G2. G sama dengan win 8 atau uninteger 8, unsigned integer 8 untuk variabel G. Setelah itu pada main-nya, pada main ini ada variabel law 5 untuk memanggil fungsi power law dengan parameter absen 5. Absen 5 ini pada F tadi untuk mengambil gambar yang akan kita filter. Setelah itu ada nilai 1 dengan 0,5. 0,5 ini untuk nilai dari power law-nya. Setelah itu ada subplot ini untuk mensejajarkan gambarnya. Dan unshow ini untuk menampilkan gambar, title ini untuk judul. Terus hasilnya, nah yang ini. Karena tadi baru saja saya ubah untuk judulnya, hasil aslinya akan seperti ini. Ada citra asli dan juga citra hashtag citra power law untuk nilai ke 0,5. Setelah itu ada power law untuk nilai 2. Untuk fungsi dari power law nilai 2 sama dengan power law 5, cuman beda di program utamanya. Pada program utamanya, nilai yang 5 ini diganti dengan angka 2. Ya, angka 0,5 ini diganti dengan 2. Itu saja. Variabelnya juga diganti karena untuk parameternya berubah. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kan yang 0,5 dan ini untuk yang 2. Nah, untuk hasil yang nomor 1 ini saya memilih untuk histogram power law dengan nilai 2 karena dari ke 6 filter ini yang paling bagus hasilnya adalah power law dengan nilai 2. Dan yang terakhir untuk nomor 1 yaitu Gauss law atau Gaussian law filter. Ini adalah program utamanya. Dan juga fungsinya seperti ini. Fungsi X menyimpan fungsi variabel X menyimpan fungsi Gauss law dengan parameter image dan ada array dengan menyimpan ukuran dari gambar aslinya. Setelah itu ada D0 sama dengan 20. Di sini ada pengulangan untuk pixel-pixelnya. Di sini juga ada sama. Dan yang terakhir di sini ada untuk menampilkan hasil dari Gaussian law-nya. Untuk hasil Gaussian law-nya adalah seperti ini. Hasilnya memang rada ngeblur untuk gambarnya dibanding dengan hasil filter-filter lainnya. Setelah itu nomor 2 ada filter arithmetic mean. Fungsi program utamanya seperti ini. Sedangkan untuk fungsi aritmatiknya itu seperti ini. Variabel B menyimpan fungsi arithmean dengan parameter F, M, dan N. F ini untuk gambarnya, M dan N untuk diisi dengan nilai. Setelah itu ada variabel distance dengan M dikurangi 1 dibagi 2, array M sama N dengan menyimpan ukuran variabel F. B sama dengan F, setelah itu ada perulangan untuk pixelnya. Setelah itu ke program utamanya, variabel aritmetik untuk memanggil fungsi arithmean dengan parameter gambar asli. Setelah itu nilai yang diisi terserah, mensejajarkan gambarnya, menampilkan, setelah itu diberi judul. Hasilnya akan seperti ini. Hasil untuk reduce noise-nya. Di sini kan masih ada bintik-bintiknya. Nah, di sini ini lebih menghaluskan bintik-bintik yang ada di citra asli.
Setelah itu kita ke harmonic mean filter. Untuk fungsi dari harmonic mean filternya sama seperti fungsi dari aritmatika mean, cuman berbeda di bagian sini, di bagian fungsi dari perulangannya. Nah, untuk program utamanya itu sama, variabel harmonik menyimpan fungsi, memanggil fungsi harmin dengan parameter absen 25 atau gambar asli dan diisi nilainya, subplot untuk mensejajarkan, di sini untuk menampilkan, dan di sini untuk judulnya. Hasil dari citra harmonic mean-nya akan seperti ini. Hasilnya sendiri lebih bagus dari aritmatika mean dan lebih terang juga hasilnya. Jadi, di sini saya memutuskan untuk memilih harmonic mean menjadi hasil citra yang paling bagus dibanding dengan ketiga filter lainnya yang ada di nomor 2. Dan yang terakhir ada median filter. Di median filter ini ada fungsi variabel T2 dengan fungsi med filter dan parameternya hanya image. Ini untuk menjadikan gambarnya noise terlebih dahulu, baru setelah itu di filter menggunakan median. Nah, di sini variabel mediannya memanggil fungsi dari med filter dengan parameter gambar asli, setelah itu ini mensejajarkan, ini menampilkan, dan juga ini adalah judul dari median filternya. Untuk hasilnya akan seperti ini. Hasilnya masih lebih terang dan lebih soft harmonic daripada median filter menurut saya. Setelah itu ada nomor 3. Karena tadi untuk yang nomor 1 yang paling bagus adalah power law dengan nilai 2. Untuk Laplacian filternya saya memanggil variabel power law yang ini, variabel law 2, untuk memanggil gambar hasil dari power law. Nah, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena kita menggunakan Laplacian 2 arah alias horizontal dan juga vertikal, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini citra asli dari power law dengan nilai 2, dan ini adalah hasil dari Laplacian 2 arah. Setelah itu untuk yang kedua adalah harmonik ya. Nomor 2 karena yang paling bagus adalah harmonik, jadi ini adalah citra aslinya, citra harmoniknya. Setelah itu ini di Laplacian 2 arah. Setelah itu yang nomor 3 ada Gaussian high filter. Yang terakhir ada Gaussian high filter, ini sama dengan untuk yang Laplacian tadi fungsinya seperti ini. Cukup simpel karena K1 hanya menyimpan gambar dengan format double. Setelah itu K2 mengubah citra memakai filter Laplacian. Dan untuk yang Gaussian high ini fungsinya seperti ini. Variabel A memanggil fungsi Gauss high dan parameter image. Yaitu variabel A memanggil fungsi cost trace filter dengan image parameter gambar dan juga angka nilai 3. Nah, ini array M sama N menyimpan ukuran dari gambar A, yaitu ditransformasi dan di shift. Setelah itu ada perulangan untuk pixelnya. Ini untuk memakai filter dari Gaussian high. Setelah itu di sini bisa harmonik sama memanggil gambar harmonik dan juga law 2. Untuk contoh dari law 2 seperti ini. Setelah itu untuk contoh dari
harmonic filter seperti ini. Pada harmonic filter lebih jelas terlihat detail-detailnya daripada pada Power Law 2. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.